PJJ tidak membahagiakan tapi menarik. Tidak melulu itu membebani, yuk Siti sih. Itu tapi ada hal yang menarik yang kita dapat, seperti bisa belajar dan bisa lebih paham tentang teknologi, yaitu ngedit video, terus apalagi Pak? Pokoknya teknologi yang HP-HPan gitu. Saya akan membacakan kegiatan kita untuk hari ini. Ya, kurang lebih kita akan berbuka dari sekarang sampai nanti kurang lebih jam 10. Gitu ya. Yang pertama kita tadi sudah sapa menyapa. Kita sapa menyapa dari TK sampai SD. Lalu sekarang kita akan lanjutkan dengan yang pertama nanti ada pengantar dari Bapak Karol. Ya, nanti akan menjelaskan mengenai apa itu FGD. Karena kita punya teman-teman baru ya yang tahun kemarin belum berdinamika mengenai FGD. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol hangat yang nanti akan kita beri judul dengan seruput hangat kisah PJJ. Apa ya itu seruput hangat kisah PJJ? Nanti akan saya jelaskan. Gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk dalam diskusi FGD. Nanti ada yang offline, ada yang online, sesuai dengan situasi di masing-masing unit. Teman-teman lab sudah ada di sana dan siap untuk memfasilitasi yang online maupun offline. Gitu. Setelah diskusi internal di masing-masing kelompok, nanti kita akan sharing ya dari masing-masing unit secara pleno di Zoom ini lagi. Gitu. Kurang lebih waktunya akan sekitar 45-50 menit untuk sharing nanti. Jadi untuk setiap kelompok yang akan diadakan di masing-masing unit, itu kurang lebih punya waktu 5-10 menit atau kurang lebih ya 7 menit ya, untuk men-sharingkan hasil atau kesimpulan dari diskusi di masing-masing kelompok tadi. Lalu kemudian baru akan kita simpulkan bersama dalam forum ini. Gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Gitu untuk acara kita pada pagi ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita melanjutkan, kali ini kita akan memulainya dulu dengan menyanyi bersama. Tentunya kalau menyanyi itu pasti ada musik kan ya. Nah, saya akan dibantu dengan Suster Ika. Suster Ika. Ya, teman-teman masih ingat dengan lagu Hello Hello Hola Hola Mosi Mosi Berkah Dalam? Masih ingat teman-teman? Ya, kita menyanyi bersama dulu ya, biar kita bisa saling menyapa satu sama lain di pagi ini. Oke. Unmute Bu. Ya teman-teman TK ya, bantu ya. Yeay, kita sudah saling menyapa satu sama lain. Oke, senang sekali bisa melihat senyumnya teman-teman. Berkah di pagi hari. Oh iya, teman-teman. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan dulu nih pengantar dari Bapak Karol mengenai apa sih itu yang disebut dengan FGD. Gitu ya. Makasih Suster Ika yang sudah menyambut kita di pagi hari dengan bernyanyi bersama. Sekarang kita lanjut ke Pak Karol. Oke. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Di hari Sabtu yang bahagia ini,
kita bersama-sama berkumpul di tempat masing-masing tentunya. Ada yang via luring, ada yang via daring. Kita bersama-sama untuk saling menguatkan dalam FGD ini. Group discussion, kita akan bersama-sama untuk berbagi pengalaman, berbagi kebahagiaan tentang apa yang telah kita lakukan dalam proses pembelajaran. Karena yang paling inti adalah bagaimana kalau di dalam lab punya satu slogan yang diusung dalam kegiatan atau setiap dinamika adalah mindful happiness for learning gitu. Bagaimana kita sadar bahwa proses belajar itu membahagiakan. Nah, salah satu bentuknya adalah FGD, di mana kita akan saling berbagi cerita untuk saling menguatkan satu sama lain dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya, gitu. Dengan segala macam tantangan, dengan segala macam pembelajaran yang semakin mendewasakan kita. Begitu. Kemudian apa yang akan kita ulas di sini akan banyak berkaitan dengan PJPL, Project Based Learning, dan juga PJJ karena kita mengalami proses PJJ. Harapannya cerita ini tidak hanya berakhir di sini, tapi juga nanti akan bisa dibagikan kepada banyak orang sebagai bentuk integrasi yang nantinya juga ini akan goals-nya atau produknya akan menjadi sebuah karya yang tahapannya silahkan diikuti nanti bersama dengan Budian, Suster dan Suster Ika dan Bu Paula, Suster Paula dan Bu Ika. Gitu ya. Silahkan, selamat bersenang-senang, selamat berbincang dan menyeruput hangatnya kisah PJJ. Iya, terima kasih Pak Karol yang sudah mengantarkan kami semua untuk mulai bersharing, belajar bersama tentunya dalam kebahagiaan dong ya. Oke, itu dia Mindful of Happiness. Oke, lalu sebenarnya FGD ini tuh tahapnya seperti apa sih? Pak Karol, kalau misal Pak Karol sekalian menjelaskan tahapan FGD itu bisa nggak ya Pak Karol? Baik, untuk tahapan FGD nanti yang pertama akan dimulai dengan berkisah ya. Kita akan berkisah karena memang basic dari segala hal proses pembelajaran adalah sebuah kisah. Kemudian nanti akan masuk dalam sesi kelompok, diskusi. Nanti di dalam media Zoom, media ini akan namanya di workout. Workout itu ya di breakout. Jadi akan dibagi kelompok. Nanti operator akan yang membagi kelompok masuk di dalam kelompok-kelompok, lalu kita akan saling berbagi di dalamnya. Entah nanti dalam satu kelompok itu berisi 4 atau 5 orang, itu nanti akan operator yang membagi. Tetapi bagi teman-teman yang luring yang ada di sekolah, di situ nanti sudah ada teman dari laboratorium yang akan membantu membagikan kelompok dari teman-teman dalam rangka proses bercerita dan berdiskusi. Seperti itu, kemudian nanti kita kumpul bersama, membagikan, dan akhirnya nanti ada satu bentuk refleksi panjang. Refleksinya nanti panjang selama 1 minggu. Jadi silakan teman-teman
menuliskan atau mengungkapkan hasil dari seruputan yang teman-teman dapatkan di hari Sabtu ini di berikutnya. Itu kemudian. Oke, terima kasih sekali Pak Karol. Yeay. Nah, itu dia yang dimaksud dengan FGD. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu apa sih yang disebut dengan seruput hangat kisah PJJ? Seruput hangat kisah PJJ. Seruput itu sesuatu yang tidak jarang kita dengar ya. Menyeruput itu berarti meminum sedikit-sedikit. Kenapa diminumnya sedikit-sedikit? Karena masih panas gitu, ya kan? Menyeruputnya sedikit-sedikit biar ada kenikmatan yang kita rasakan ketika kita menikmati minuman yang masih panas, minuman yang kita suka. So, ada kenikmatan yang sedikit-sedikit kita rasakan. Itu dia, seruput. Jangan langsung banyak, dikit-dikit dulu. Tuh, lalu hangat. Hangat itu yang kita maksud adalah suasana kehangatan yang sekarang kita lakukan. Kita saling sapa satu sama lain, kita berdiskusi, kita bersharing, berbagi kisah. Nah, itu dia kehangatan kekeluargaan yang mau kita bangun. Sehingga terciptalah komunitas yang saling membangun, saling membantu, dan belajar bareng. Gitu. Lalu kisah. Dalam setiap seruput hangat, pasti ada kisah-kisah yang ditawarkan, kisah-kisah yang dibagikan. Nah, kalau edisi kita kali ini, yang sedang hangat-hangat kita bicarakan adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Itulah yang selalu kita bicarakan, benar? Iya, itu yang selalu kita bicarakan. Nah, oleh karena itu, kemarin kami sudah sharing-sharing nih, atau berbagi informasi tepatnya, untuk menyiapkan minuman hangat. Ya, so harapannya teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang tercinta, di sana sudah menyiapkan minuman hangatnya masing-masing. Boleh loh ya diangkat minuman hangatnya. Oke, asik, sudah ada semua. Oh, menyenangkan sekali. Mari kita mulai, kita buka acara seruput hangat kita dengan mulai menyeruput. Oke. Sik. Yes, itu dia. Ya, senang sekali. Jadi, kita akan diskusi, sharing-sharing dengan kehangatan kita sebagai satu keluarga Yayasan Dinamika Edukasi Dasar tentunya. Oke, sip. Terbaiklah semuanya. Oke, nah sekarang kita lanjut nih. Kita kan tadi mau diskusi ya, mau sharing-sharing berbagi kisah. Apa sih yang akan kita bagikan? Nah, setiap guru pasti punya kisah dong, pasti. Itu pasti. Nah, lalu pada diskusi kita yang kali ini, sharing-sharing kita yang kali ini, poin apa yang mau kita bagikan? Yang pertama, itu adalah pengalaman apa yang paling menggembirakan selama proses PJJ. Mulai dari persiapan, proses pelaksanaan, hingga akhir penilaian. Gitu. Silakan teman-teman, Bapak Ibu guru yang tercinta, mengingat-ingat kembali dalam proyek yang sudah terlaksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penilaian, yang mana ya yang paling menggembirakan? Gitu. Yang mana yang paling membuat ada suasana yang menggembirakan hati kita untuk masing-masing guru. Tuh. Lalu yang kemudian, jika ini ya, ini kan sesuatu yang baru ya PJJ itu ya. Jika dalam PJJ-nya itu ternyata ada kendala, nah, lalu solusi apa yang ditemukan untuk menyelesaikan kendala tersebut? Gitu.
Oke, 2 itu ya. Yang pertama adalah pengalaman menggembirakan. Yang kedua, kalau ada kendala dan sudah terselesaikan, itu apa solusinya? Itu silahkan dibagikan 2 hal itu. Oke, begitu 2 hal itu yang akan didiskusikan teman-teman di masing-masing kelompok. Nah, setelah ini, sekarang kurang lebih jam 8.42, ya, kita akan diskusi di masing-masing unit atau di masing-masing kelompok kurang lebih 20 menit. Jadi, silahkan teman-teman mendiskusikan hal itu, sharing secara bergiliran dengan dipandu oleh lab yang ada di masing-masing kelompok. Nanti setelah itu kita akan kembali lagi setelah 20 menit. Kita akan kembali ke Zoom ini lagi, lalu kita akan men-sharingkan kisah-kisah di antar unit. Gitu ya teman-teman. Buat teman-teman lab, apakah sudah siap semua? Kalau sudah siap, silahkan acungkan tangannya. Oke, sip. Kalau begitu, saya Dian untuk kali ini off dulu selama 20 menit ke depan. Selamat berdiskusi dan menyeruput hangat kisah PJJ kali ini. Sampai jumpa 20 menit lagi. Iya, ada yang ketinggalan nih. Oke, untuk teman-teman yang offline, itu sudah ada teman-teman di sana. Di SMP ada Pak Windu dan Bu Paula. Lalu yang di SD ada Pak Andi. Ya. Lalu untuk di TK ada Suster Ika di sana. Lalu kemudian untuk yang online, ini ada teman-teman SD di sini nanti akan bersama Pak Karol. Nah, sebentar lagi akan di breakout oleh Pak Eko, sehingga teman-teman yang SD bisa bergabung berdiskusi dengan Pak Karol. Gitu. Baik, untuk yang pertama untuk ada pertanyaan pancingan yang bisa kita obrolkan itu nanti urut aja lah ya. Maksudnya silahkan kita nanti bercerita senyamannya gitu, karena kita di sini memang bertukar kisah dan bertukar cerita. Yang pertamanya dari teman-teman guru ini, pengalaman apa yang paling menarik dan membuat bangga selama proses PJJ? Pengalaman yang menarik dan membuat ada rasa kebanggaan khusus tersendiri gitu saat PJJ. Silahkan, siapa dulu yang mau men-sharingkan? Monggo silahkan. Pengalaman yang paling mengesankan selama ini yang membuat bangga itu selama PJJ itu saya sudah berusaha membuat materi, capek-capek menyiapkan, dilalah bisa sampai dengan baik di anak itu, saya merasa bangga sekali gitu Pak Karol. Sorry tadi bukan bangga tapi bahagia. Sorry kalau bangga itu terlalu. Iya. Iya kan bangga terhadap. Ya apa aja lah itu. Mungkin itu saja Pak Karol. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau sharing nanti kebetulan sama atau saya ingat sesuatu saya akan menambahkan gitu ya. Ya silahkan, yang lain langsung aja timpalin aja. Timpalin teman-teman cerita. Silahkan. Pengalaman yang menggembirakan, yang membuat bahagia dan tersenyum-senyum cinta itu membuat video olahraga yang anak itu bisa mengerti video itu, lalu menirukan olahraganya. Yang pertama minimal saya suruh mereka melakukan 10 kali dalam PJJ. Tapi dengan saya memberikan saran, kritikan gitu ke anak-anak, dia bisa
membetulkan gerakannya, dan sekarang udah ada anak yang bisa lebih dari 10 kali kayak jumping jack, bisa lebih dari 30 kayak gitu kan. Senang. Ternyata ada progres setiap harinya. Jadi kebiasaannya yang melakukan jumping jack itu ada gunanya. Gitu, Pak Karol. Ya, oke. Jangan cuma aku dong, itu dibagiin ke teman-teman. Ini kan pada proses beliau mengajar atau dimulai, kemudian sampai pada proses pembelajaran yang dievaluasi terus, itu akhirnya anak-anak bisa melakukan kegiatan olahraga jumping jack itu secara mandiri. Gimana coba jumping jack itu gimana sih Bu Ridwina? Gitu-gitu. Pak ini susah kalau kayak gini, gak mau aku nyamanya. Bisa aja kalau Kami pengen tahu Bu Wina, tolong. Coba lihat sedikit. Coba lihat sedikit jumping jack-nya. Dikit aja. Coba. Yang menggembirakan itu kita sering mendapatkan kejutan-kejutan dari anak-anak. Misalnya ketika kita memberi ruang eksplorasi untuk anak-anak tuh mereka jadi melakukan hal yang lebih dari yang diinginkan oleh gurunya. Misalnya kayak kemarin teman-teman kelas 4 mengumpulkan ide dari teman-temannya. Saya bayangannya tuh per anak video call satu-satu gitu. Nggak taunya mereka ngumpul baik secara online maupun secara ketemu langsung gitu. Jadi main ke rumah siapa yang rumahnya deket-deketan gitu. Nah itu dan orang tuanya tuh juga support gitu. Artinya gini, ketika anak berdinamika tuh orang tuanya mau video dan ngasihin ke saya gitu. Artinya kan ada kepedulian orang tua bahwa proses ini guru perlu tahu nih. Saya sih mikirnya gitu ya. Jadi terus kayak oh ada ya orang tua yang paham bahwa proses ini penting gitu. Terus dilihatkan ke gurunya gitu. Karena kalau orang tuanya nggak mengirimkan video itu, saya jadi nggak tahu anak ini ternyata mereka main bareng, diskusi bareng, ngobrol gitu Pak Karol. Menarik ya, bahwa kadang dalam perjumpaan itu kita nggak tahu ya yang ada video ruangan gitu ya. Kadang jadi awkward moment juga itu bisa terjadi ya. Oke, Nindi, boleh pilih siapa selanjutnya? Silahkan Bu Nindi. Bu Patmi yang paling dekat ini sebelah saya kotaknya. Ya Bu Patmi ya. Saya di sini Bu Patmi. Oke. Agak banyak ya Pak Karol? Gak apa-apa, silahkan cerita aja. Apa ya? Bebas. Oke. Bagi saya setiap hal yang saya alami selama ini itu membuat motivasi saya untuk selalu belajar. Kemudian hal yang paling menggembirakan, karena ada beberapa ya, jadi saya punya banyak beberapa yang paling menggembirakan. Itu yang pertama, kalau persiapan saya itu sudah selesai semua, terutama komunikasi dengan partner itu kami sudah melakukan dan itu sudah siap untuk dibagikan kepada orang tua dan anak setiap minggunya. Itu hal menggembirakan bagi saya karena apa? Perencanaan mingguan yang harus kita sampaikan kepada anak dan orang tua itu selesai tepat pada waktunya. Kemudian ada komunikasi yang intens antara guru, orang tua, dan anak. Sehingga saya merasa diterima oleh mereka dan hal positifnya yang lain itu mereka dengan sukarela, artinya dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas menerima tugas yang disampaikan oleh guru. Itu dampaknya pada pengiriman tugas-tugas,
Ya tidak semua anak sih, tetapi ada 1-2 anak yang terlambat itu ada, pasti ada. Tetapi dari 22 anak itu paling hanya 1-2 yang terlambat, itu aja. Tapi itu membuat saya gembira karena apa yang disampaikan hari ini itu dilakukan oleh anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah hasil-hasil eksplorasi anak yang di luar ekspektasi kita itu membuat saya itu bahwa anak itu punya, seperti yang dikatakan Mami Indi, punya ruang eksplorasi yang luas gitu. Jadi hasilnya tidak terduga. Artinya ya mungkin kita hanya meminta 1-2 jawaban, tetapi anak ternyata memiliki banyak alternatif jawaban. Itu aja Pak Karol dari saya. Lanjut ke Bu Felis ya. Ya, teman-teman, kalau ditanya mengenai hal apa yang mengembirakan dari proses JJ ini, sama seperti Bu Patmi, ada beberapa hal yang membuat saya merasa gembira begitu. Kalau yang pertama, itu ketika saya baca refleksi anak-anak, lalu saya menemukan beberapa anak atau hampir semua yang menyampaikan bahwa saya merasa senang belajar di rumah, lalu tidak mengalami kesulitan. Itu bagi saya sesuatu hal yang sangat mengembirakan. Itu berarti kalau menurut saya berarti si anaknya ini mampu menerima desain pembelajaran yang sudah kami buat. Jadi pembelajaran yang kami buat itu dapat tersampaikan dengan baik oleh anak-anak. Lalu kedua, itu saya merasa gembira apabila ada perubahan yang baik dari anak. Misalnya pada awalnya si anak ini tidak bisa menerima saran atau perbaikan dari saya, tetapi dengan pendekatan lama-kelamaan ada perubahan yang baik, sedikit demi sedikit bisa menerima saran, kritik, perbaikan dari guru. Lalu yang terakhir itu saya sangat gembira apabila anak-anak itu dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Begitu Pak Karol dan teman-teman. Oke, terima kasih Bu Felis. Ya, bahwa kegembiraannya adalah saat anak-anak, teman-teman belajar itu dapat menerima apa yang diberikan. Gitu. Oke, saya dulu Pak Karol. Tidak rampung-rampung. Oke. Ya, saya mengalami kendala satu anak sih. Kalau hal teknis itu tidak terlalu menjadi kendala bagi saya. Satu anak yang waktu itu di awal-awal saya sudah home visit karena waktu itu ibunya telepon ke saya, dia merasa gaptek lah dengan aplikasi ini. Kemudian saya buat janjian untuk bertemu di rumahnya, saya visitasi. Kemudian di situ ibunya cerita banyak bahwa dia itu yang pertama gaptek, yang kedua itu dia kendala dengan kuota, kemudian yang ketiga itu karena posisi ibunya baru sakit. Jadi ibunya waktu itu memang sejak kelas 3 itu ada kondisi matanya tidak sehat, jadi masih wira-wiri ke rumah sakit. Lalu saat visitasi itu saya sudah menyampaikan kalau memang kendalanya di gadget
itu, jadi dia gaptek dengan aplikasi itu. Oke lah, anaknya diminta ke sekolah, saya dampingi waktu itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali apa ya, dia itu ke sekolah, saya dampingi. Dan hasilnya pun saya yang foto, karena menunggu dia memotret hasilnya itu juga tidak dilakukan. Kemudian beberapa kali saya dampingi di sekolah, ternyata dia tidak ke sekolah lagi. Wirawiri dari Mangunan ke Maguwo. Ya, jadi dia tidak ke sekolah lagi. Saya tanya, dan ibunya pun sempat bertanya kepada saya, Bu Patmi ke sekolah tidak? Saya ke sekolah, Bu, tapi ternyata dia tidak datang. Kemudian akhirnya saya punya teknik printkan dari panduan sampai LK sampai UIS, itu sudah saya printkan 1 minggu. 1 minggu sekalian saya printkan, saya minta untuk diambil ke sekolah. Ternyata tidak diambil ke sekolah. Saya titipkan Mbak Erna sampai dibawa pulang bersama Mbak Erna, tidak diambil di rumah Mbak Erna. Seperti itu. Nah, kemudian sampai hari ini, kemarin 3 hari pemaknaan itu saya japri terus ibunya. Pertama kali nggak mau nyanyi, ya. Kemudian nggak mau di video, nggak mau nyanyi. Lalu dia pilihnya kan karawitan, karena karawitan penuh, terus dia pilih padus. Nah, saya bilang begini, kalau misalnya memilih padus, kalau tidak mau menyanyi dan video, bagaimana mau ikut padus? Saya langsung bilang gitu sama ibunya. Karena beberapa cara saya mental, Pak, nggak bisa. Lalu ibunya akhirnya selang setengah jam itu, ibunya tim. Jadi mungkin bayangan saya itu, apa ya kudu di press gitu loh. Artinya begitu. Itu baru pertama kali saya lakukan. Jadi selama PJJ ini, berapa minggu, dia ketinggalan hampir 3 minggu tugas-tugas itu. Seperti itu Pak Karol. Oke, menarik ya, dari kendala terus solusi gitu ya. Jadi itu kisah dari Bupati tadi ya, itu menarik gitu. Lanjut, siapa? Silahkan. Oke, kendala yang ada di kelasku, jadi kondisi keluarganya itu kan nek sepengamatan kami itu kan mampu, punya kos-kosan, punya wifi. Tapi di form yang dibagikan oleh Bu Tika pada kami pas masa-masa lokakarya kemarin itu kan diterangkan bahwa itu termasuk orang tua yang kesulitan bila menambah kuota. Nah, terus akhirnya kami tetap mengusulkan ke Bu Tika aktif mengumpulkan tugas, karena dari guru sebelumnya pada semester 2 dulu. Nah, karena dia udah dapat kuota, pas minggu-minggu awal itu ya cukup rutin mengumpulkan minggu itu, akhirnya harus doyak-oyak lagi. Itu pun dengan alasan tetek bengek yang saya pun nggak sampai ngelus dodo gitu loh. Akhirnya kan setiap tugas itu selalu telat. Terus saya setiap hari harus chat gitu. Itu kendala di tempat saya. Gitu Pak Karol. Iya. Jangan kebanyakan dilus dodonya, nanti tipis. Kalau tipis nanti kena sakit paru-paru. Ngelus dodo terus. Ya, silahkan Bu Nindi. Aku tuh kayaknya udah cerita kesulitanku. Semoga sudah sampai Pak Karol juga.
Lebih ke manajemen waktu sih kalau aku, Pak. Kalau misalnya semua tugas diserahkan pagi atau paling nggak sebelum jam 12 itu bisa terfeedback semua. Tapi kalau yang tugas-tugas serahinya sore atau malam gitu, biasanya terus ketungkul, yuk hari berikutnya udah nyandak pekerjaan lain, yuk tadi hilang. Itu aja sih. Terus personal issue sepertinya aku sudah bisa menempatkan diri, so it's not a problem anymore. Apa lagi? Itu aja sih. Sama lebih menguatkan fisik aja karena sudah getting old. Apa namanya? Kemarin kerasa waktu leher sama punggungnya jadi sakit banget ini, terus ya udah kurang stretching, kurang vitamin B, gitu-gitulah. Tapi so far oke lah ya. Cuman mungkin kalau misalnya lagi ada gerojalan sedikit itu kan eskalasi emosinya itu kadang-kadang terus high. Itu ya personal issue ya, kayak gitu ya. Sorry, thank you. Sudah. Terima kasih Bu Nindi, lebih pada diri sendiri. Kalau Bu Nindi itu sudah tua, apa jadinya terhadap Bu Murti? Mungkin itu tagline itu Bu Murti ya. Nah, oke. Udah hilang orangnya ternyata. Oke, lanjut. Ada Bu Wina dan Bu Feli, silakan. Saya ya, Pak. Silakan Bu Feli. Iya. Untuk kendala di kelas saya, mungkin saya sudah cerita sama Pak Karol juga. Ada satu anak di kelas saya, seperti yang Bapak Ibu kondisi keluarganya, mamahnya itu punya anak 4. Kalau di rumah kurang terhandle oleh mamahnya. Jadi suasana belajar di rumah pun belum terbangun. Masih semaunya sendiri. Nah, waktu awal-awal PJJ itu bagus, ada peningkatan, rajin mengumpulkan tugas. Tapi 2 minggu terakhir ini egonya kambuh lagi. Jadi masih semaunya sendiri. Dan di 1 minggu pemaknaan kemerdekaan ini pun susah, sama sekali belum mengumpulkan tugas. Saya sudah japri mamahnya, sudah coba pendekatan ini itu, tapi masih nol, masih nihil hasilnya sama sekali. Itu sih Pak, kendala di kelas saya satu anak itu. Gitu. Oke, sudah itu saja. Iya. Ya, yang terakhir Bu Wina. Ini ada kendala sangat satu orang anak yang sama Budia sama Pak Wandi kan lah. Budia sama Pak Wandi ke rumahnya. Terus saya disuruh kirim tugasnya di WA. Tapi WA saya nggak direspon sama sekali. Pernah saya juga sama Budia ke rumahnya, tapi juga nggak dikerjain. Jadi saya juga bingung, apa saya harus ke rumahnya lagi supaya dia mengerjakan tugas saya. Begitu Pak Karol. Gitu ya, oke. Aduh, oke, makasih Bu Wina. Itu dari segala hal terakhir, ada nggak yang mau ngasih solusi ke temennya? Pengennya yang ngasih solusi, tapi ya masalahnya sama. Maksudnya Chelsea aku juga mengalami masalah yang sama. Kebetulan pas dia lagi lancar, jadi apa ya, aku mengalami hal yang sama. Dan waktu itu karena masih baru-barunya PJJ, jadi belum terlalu susah. Dia masih bisa didatengin, terus dia perform apa, kita record hasilnya gitu. Oke Bu Nindi, nanti saya coba lagi. Terima kasih. Oke, paling
tidak dari pagi hari ini kita tahu bahwa kita masih punya kebahagiaan berbeda dan mungkin punya hambatan atau tantangan tersendiri ya, yang mungkin sama mungkin beda dengan yang lain. Yang jelas bahwa ternyata setiap proses yang kita lalui itu tidak bisa lepas dari dukungan oleh orang lain. Itu sih salah satu hal yang bisa kita dapat dari bincang-bincang kita dalam seruput hangat pagi ini di dalam kelompok kecil gitu ya. Ada seruputan kecil bahwa kayak letupan gunung jadi ternyata masalahnya paling enggak sama gitu. Ini yang bisa kita cari bersama ya. Akhirnya bisa bersama-sama kita bicarakan, bisa bersama-sama ketika di kelas saling menyapa. Itu saja di sesi breakout. Nanti kita akan ke kelompok besar. Sebelum kembali ke kelompok besar, ada yang mau disampaikan oleh teman-teman? Siapa nanti kira-kira yang mau men-sharekan hasil ngobrolnya tentang kebahagiaan dan tentang kesulitan ini tadi? Bu Wina. Nah, ya, saya setuju. Bu Wina. Iya, nanti hal yang membahagiakan apa, terus ada permasalahan apa yang ditemukan. Gitu ya Bu Wina ya. Ya, kita kembali lagi di sini ya. Ini dari kelompok 1 SMP. Jadi kami sudah berdiskusi bersama dengan Bu Retno, Bu Sinta, dan Pak Yoles. Jadi kesimpulannya itu dimulai dari dimulai dari kegembiraan. Apa yang kita dapat dari kegembiraan selama PJJ? Yang pertama itu anak antusias. Jadi teman-teman itu gembira di saat anak-anak itu antusias mengikuti pembelajaran PJJ. Selanjutnya bisa belajar lebih pede. Yang ketiga itu perjumpaan dengan anak melalui video, baik video call ataupun Zoom atau apapun alatnya. Kemudian untuk kendalanya, teman-teman itu persiapan itu ada materi, RPP, penilaian, platform belajar. Selanjutnya untuk proses, anak dan ortu serta guru tidak siap untuk belajar PJJ. Yang ketiga, penggunaan gadget yang berlebihan. Dan yang keempat itu double job dalam pendampingan. Itu dari kelompok 1. Double job dalam pendampingan. Itu yang dari kelompok 1. Oke, ya. Ada sebagian yang terpotong tadi karena koneksi agak ini. Tapi it's okay. Iya, maksudnya yang terputus dari tempat kami, dari tempat saya. Yang dari sana, dari sini. Ya, mohon maaf ya. Semoga yang tadi saya dengarkan sudah cukup. Oke, terima kasih Pak Anggali dari kelompok 1 SMP. Ya, selanjutnya akan ke SD. Oke, SD tadi yang online ada 1, yang offline ada 2. Saya mau ke yang online dulu. Berarti ke Pak Karol ya. Dari kelompoknya Pak Karol, siapa ini yang akan membagikan kisahnya? Bu Wina. Saya. Iya saya, Pak. Oke, silakan Bu Wina.
dari diskusi yang sudah kami lakukan tadi bersama teman-teman SD, ada beberapa hal yang menggembirakan. Dari misalnya guru memberikan materi kepada anak, lalu anak itu ada perkembangannya, lalu ada hal positif yang timbul dari diri anak tersebut. Itu membuat guru tuh bahagia sekali. Kalau untuk kendalanya sendiri tuh mungkin ada beberapa keluarga yang tidak mendukung saat proses pembelajaran PJJ ini. Jadi anak mungkin saat pembelajaran tersebut tidak dengan baik melakukan proses PJJ ini, sehingga anak tersebut tidak mengumpulkan tugas-tugasnya dengan baik. Ada yang tidak dikumpulkan, jadi gurunya itu harus nyusu atau nagih-nagih terus ke anaknya tersebut. Terima kasih. Oke. Wah, ya memang ada banyak hal ya ternyata. Tapi tentu ada kebahagiaan juga di sana. Sip. Terima kasih dari teman-teman sih, Bu Wina ya ini tadi ya. Iya, Bu. Sama-sama. Oke. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan dulu tadi untuk Pak Ali dan sekarang untuk Bu Wina. Selamat malam. Oke, terima kasih. Sip. Oke, ya. Ya, begitulah. Oke, selanjutnya. Terima kasih. 1 dari SD sudah, SMP sudah. Nanti TK-nya di tengah aja. Sekarang balik lagi ke SMP. Ya, teman-teman SMP. Kelompok 2 dari teman-teman SMP. Silakan, siapa yang masuk? Halo Bu Dian. Halo Bu Ria. Saya ya dari kelompok 2 di SMP. Gini ya. Dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 2 itu tadi ada Bu Ovi, Bu Iin, saya dan Bu Laras. Dari yang pertama, pengalaman mengembirakan dari kami, saya simpulkan ya, atau saya ringkas. Itu teman-teman tim kelas itu saling support. Jadi ketika ada kendala atau masalah yang dihadapi setiap individu itu bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Kemudian bahagia atau gembira ketika melihat hasil karya anak-anak. Jadi kreativitas anak-anak itu tak terduga gitu. Dari hasil karya yang dihasilkan, misalkan dari kelas 9 itu ada menyulam dan menghasilkan bunyi. Nah, itu karya anak bagus-bagus. Kemudian ada hal menyenangkan lainnya, itu menggembirakan, itu semakin mengenal kekuatan masing-masing tim kelas. Jadi semakin kenal satu sama lain. Belajar dari kekuatan tim kelas, kemudian mengelola kelas, saling mengupayakan pembelajaran. Semakin mengenal teman-teman guru yang lain. Itu hal-hal yang menggembirakan. Untuk kesulitan atau kendala yang ditemukan selama PJJ ini, itu untuk aktifan anak-anak. Jadi masih ada anak-anak yang kurang aktif ketika ikut diskusi di grup. Solusinya itu kami tim guru harus japri. Jadi japri ke anak misalkan harus ikut diskusi ke grup, baru mereka itu nanti aktif ke grup. Kemudian untuk persiapan PJJ yang kemarin, PJBL 1, ada kesulitan ketika persiapan instrumen. Masih misalkan kita membuat matriks yang besar itu kan masih ada kendala, masih bingung bagaimana. Kemudian masih ada revisi-revisi. Solusinya kita nanti tanya ke Bu Yuni atau tanya ke teman-teman yang sudah paham. Kendala yang lain itu ketika kami belajar membuat narasi. Kami masih kesulitan dalam membuat narasi. Mungkin itu untuk kendala.
dari kami kelompok 2 dari SMP. Terima kasih. Oke, yeay. Terima kasih Bu Ria dari kelompok 2 SMP ya. Oke, sip. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 dari SMP ya. Oke, sekarang lanjut ya ke kelompok SD lagi. Saya mewakili teman-teman. Tadi kami sudah berdiskusi kenal baik itu untuk orang tua dan anak, dan itu juga mempererat hubungan antara guru, orang tua dan anak. Nah, di sini kami juga belajar untuk mencoba mencari hikmah positif. Lalu kami juga dengan video call itu semakin mengenal anak dan orang tua. Nah, di sini juga kami apresiasi dari anak dan orang tua itu sangat menggembirakan untuk kami. Ini kami juga senang mendengarkan cerita-cerita anak ketika melakukan video call. Selain itu, kami belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan belajar menemukan solusi dari orang lain. Nah, ini untuk hal-hal yang menarik dan hal-hal yang menggembirakan. Lalu untuk hambatan, ternyata LDR itu susah, berat. Karena ada beberapa hambatan yang kami temui, yaitu mereka feedback, belum mengenal anak, lalu juga sinyal yang kurang mendukung, lalu pengumpulan tugas tidak sesuai instruksi, dan anak tidak mengumpulkan tugas. Lalu solusi yang sudah kami lakukan, kami mencoba berbagai cara agar anak mengumpulkan tugas. Jadi seperti meneror mereka lewat japri, WA, video call. Lalu bila itu juga belum berhasil, kami datang ke rumah anak. Lalu solusi juga yang lain, kami akan membalas bila ada notif masuk. Jadi akan membalas langsung bila ada notif yang masuk. Selain itu, juga video call akan dilakukan lebih teratur untuk semakin mengenal anak dan orang tua. Demikian dari kami kelompok 2 di SD. Oke, yeay, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Dia dari kelompok SD. Ya, yang bersama Bu Tika ya berarti ya. Sip. Yeay. Kita kasih jempol dulu dong buat semuanya. Oke. Lanjut. Selanjutnya sekarang kita berkunjung ke teman-teman TK. Yeay. Hai teman-teman TK. Ya, di sana sudah ada Suster Ika bersama Bu Paulina. Kami dari unit TK hari ini sharing bersama Bu Gita, Bu Rumai, Bu Vega, Bu Sisil, Pak Mul, Bu Maria, Suster, dan saya sendiri. Hari ini Bu Dila izin karena sakit. Pengalaman menarik selama PJJ. Ini ada banyak sekali di unit TK pengalaman menarik. Dari kita berproses mengenal anak, pastinya belum pernah bertemu dengan anak, apalagi anak yang masih usia 4 tahun, nggak mau belajar dengan gurunya. Lalu pengalaman menarik lainnya juga dalam kita berproses membuat media pembelajaran dalam bentuk video supaya materi atau proyek yang akan disampaikan anak itu bisa diterima oleh anak, dan pastinya orang tua juga dapat mengerti apa maksud dari proyek yang akan kita sampaikan. Lalu bagaimana kita mengenali orang tua, mengenali pribadi masing-masing orang tua.
Karena hal tersebut sangat mempengaruhi sekali dalam proses belajar anak. Kita harus menyentuh hati orang tua, di mana di sini proses belajar kita itu hasilnya sangat bergantung sekali dengan hati orang tua, di mana orang tua sudah menggerakkan hatinya untuk mendampingi anak-anak, pasti proses yang akan dilakukan di rumah pun juga akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Lalu yang kedua, pengalaman menarik lainnya itu ketika kami itu bisa giwar. Jadi secara spontan bisa memunculkan ide-ide yang semua guru bisa memunculkan ide yang sangat luar biasa. Mengemas materi itu dalam bentuk video yang menarik, sehingga anak-anak itu dalam melihat materi yang sudah kita buat dalam bentuk video itu menjadi senang, tidak merasa terbebani dalam belajar, dan hasilnya pun juga sangat luar biasa. Orang tua lebih kreatif daripada gurunya. Ya. Lalu hambatannya sangat banyak di sini, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Intinya kami di sini akan menyampaikan solusinya. Dari hambatan-hambatan yang secara umum pasti kita sudah alami bersama. Jadi kita ambil solusinya dari kami. Yang pertama itu pentingnya pendekatan orang tua. Bagaimana kita ngobrol secara pribadi, menanyakan keadaan orang tua. Terlebih pada saat COVID seperti ini, kita tidak bisa memaksakan orang tua dengan kondisi orang tua yang saat ini. Jadi kita lebih memberikan motivasi agar orang tua juga senang dan nantinya tahu akan tanggung jawabnya mendampingi anak, dan pastinya akan kembali ke kita. Hasil anak menjadi lebih baik. Jadi membuat orang tua tidak merasa terbebani dulu dengan semua kegiatan sekolah. Yang kedua, solusi yaitu semua murid, semua guru. Semua adalah semua bisa belajar dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, tanpa ada batasan waktu. Lalu ternyata selama PJJ ini menjadi wadah kreatif untuk semua orang. Orang tua menjadi sangat kreatif, anak juga menjadi senang dan bisa memunculkan kegembiraannya secara kreatif juga. Lalu semua guru yang awalnya tidak kreatif akan menjadi lebih kreatif. Lalu semua aspek saling mendukung itu juga penting untuk solusi dari masalah-masalah yang kita alami. Pasti pakai udur juga di unit itu pasti ya, maksudnya gitu. Lalu semua juga saling mendukung. Dengan kondisi kita yang mempunyai guru juga mempunyai kondisi dari masing-masing, itu kalau kita tidak saling mendukung, maka proses di unit itu, proses di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Optimis, dan yang terakhir kita harus tetap semangat. Semangat. Yes, tetap perlu buat optimis dan semangat dalam semuanya ya. Ya ampun, keren banget semangat dari teman-teman TK ini. Semoga sungguh-sungguh menyalur buat kita semua ya, semangat hangat untuk tetap optimis dalam semua situasi, saling mendukung, dan terus berkreatif dalam situasi apapun. Oke, itu tadi. Sip, terima kasih banget untuk teman-teman dari TK, keren banget. Sekarang kita lanjut ya, kita lanjut ke teman-teman SMP lagi. Yeay, teman-teman SMP dari kelompok 3, silakan masuk. Siapa ini yang akan menyampaikan dari teman-teman SMP? Iya, halo, selamat siang teman-teman. Siang, masih pagi sister ini sister, masih pagi. Oke, kami ada jargon dari SMP. Oke, siap. Ya sama-sama merdeka ya. 1, 2, 3, iya.
Merdeka! Ada banyak poin. Mau difotokan? Silahkan difotokan saja. Screenshot. Oke. Ayo suster, nanti itu ini suster. Oke, yang pertama itu adalah tentang kegembiraan ya. Kegembiraan yang kami peroleh dari PJJ ini sungguh sangat banyak sekali. Yang pertama itu adalah belajar bersama, itu menjadi suatu kegembiraan bagi kami. Terus yang kedua itu adalah bisa memiliki relasi yang bisa dikatakan tanda kutip intim bersama dengan sahabat belajar kami. Terus yang ketiga adalah melihat perkembangan sahabat-sahabat belajar kami ini dari yang awal sampai 1 bulan ini ada satu progres yang bisa kami lihat. Walaupun progresnya itu berbeda-beda, tetapi kami menikmatinya. Misalnya bisa dilihat dari karyanya mereka, entah itu berbentuk karya jadi ataupun tulisan, ataupun juga cara berelasinya teman-teman itu bisa saling mengenal. Kebetulan saya di kelas 7, jadi bagaimana teman-teman itu bisa berelasi satu sama lain itu menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi kami. Lalu selain itu ada juga yang menjadi kegembiraan itu adalah di saat tugas-tugas itu selesai kami lakukan. Lalu berikutnya adalah dalam tim guru, dalam kerja tim kami itu terasa bagaimana bisa saling dukung satu sama lain. Dan kami merasa bahwa tim ini bukan hanya asal jadi tim, tetapi bagaimana bekerja di dalamnya itu menjadi pengaruh yang positif bagi diri kami masing-masing dan bisa kami tularkan, karena ini sangat dan mendampingi anak. Sehingga yang di dalam tim ini saat terjalin pengaruh positif, kami juga bisa menularkan itu kepada anak-anak dampingannya kami. Karena ini menjadi pusat juga, sehingga bagaimana kurikulum ini bisa merangkul seluruh guru-guru ini untuk berproses lebih lagi agar kegiatan PJJ ini bisa berlangsung dengan baik. Dan beliau mengatakan tadi bahwa rasa khawatirnya itu hilang saat melihat proses guru itu berjalan dengan baik. Apalagi bisa melihat bahwa ada orang-orang tertentu bisa melihat ada secara konsep bagus, tetapi untuk delivery-nya atau prakteknya kepada anak-anak itu untuk menurunkan apa yang diketahui secara konsep itu ada kesulitan, sehingga ternyata di dalam tim inilah terbentuk bagaimana untuk bekerja sama, ada yang konseptual, ada yang teknikal, jadi semuanya bersatu jadi satu. Sama halnya dengan teman-teman kami karyawan juga mengatakan hal yang sama. Lalu yang menjadi kesimpulannya adalah dari kami kesulitan ya Mas ya. Kesulitannya itu adalah ada kalanya bahwa dalam PJJ ada yang kurang persiapan. Baru ada juga kurang komunikasi, sehingga visi atau pandangan yang berada di dalam tim ini tidak bisa maksimal untuk dilakukan karena belum menyatu. Katanya demikian. Katanya demikian, ya iya demikian. Lalu ada juga sebentar Jay. Kendalanya itu adalah ketika proses dalam tim yang tidak bisa berjalan dengan baik. Sudah ya. Lalu ada kendala juga adalah mengalahkan diri sendiri, egois. Bagaimana kami ternyata semuanya masing-masing setuju bahwa kami harus mengalahkan diri kami sendiri, karena banyak masalah itu muncul dari dalam diri kami sendiri, sehingga kami tidak bisa kolaboratif atau memaksimalkan apa yang harus kami lakukan. Terus yang berikutnya adalah membangun chemistry ya, emosional yang kami bangun dengan anak-anak itu cenderungnya walaupun sudah tersalurkan sedikit, tapi tidak bisa maksimal karena pengaruh situasi yang terjadi. Tapi kami tetap bahagia karena setidaknya tersalurkan sedikit demi sedikit. Itu lalu sebagai kesimpulan dari kelompok kami, ini kesimpulannya dari Pak siapa namanya? Pak Bruder Ari. Ya, Bruder Ari mengatakan bahwa PJJ akan berjalan dengan baik jika setiap anggota tim bisa menyamakan satu visi.
memang sulit, tetapi kita bisa melakukannya secara optimal saat kita mau belajar meletakkan hati. Lupa saya, Bu. Belajar meletakkan hati, karena disitulah proses belajar dan maju dimulai. Demikian kesimpulan dari kelompok kami, dan seperti yang dikatakan Ibu siapa Pak Ari itu mengatakan sama seperti truk ya, truk yang mendaki itu kan setengahnya kan turun ya sini ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memotivasi atau semua orang itu bisa mencapai tujuan ke puncak itu, supaya truk ini jangan jatuh. Jadi semuanya harus maju semua. Itu sebenarnya kata kunci yang ingin kami gerakkan bersama dalam tim kami masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih, keren banget. Gimana hati diletakkan di setelah proses belajar dan maju dimulai. Sip, terima kasih sekali, Gus. Perumpah mantap. Oke, mumpung masih di SMP, lanjut ada kelompok dari SMP ya. Nanti penutupnya akan dari SD. Usulan besok kita melakukan stand up comedy ya. Oke, Sister Yuni. Yang kelompok keempat siapa, Sister Yuni? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Novita. Saya cepat saja ya, karena waktunya sudah jam. Anggota kelompok keempat saya, Novita, lalu Bu Deni sama Pak Moko, lalu ada Bu Alam. Jadi kegembiraan yang kami alami itu selama daring itu bisa tetap berkomunikasi walaupun berada di rumah masing-masing. Jadi masih tetap ada ikatan hati tapi jarak jauh seperti itu. Lalu diskusi di grup kelas itu tetap hidup. Itu yang bikin kami gembira. Jadi saling komentar kayak gitu, terus berdiskusinya juga berjalan dengan lancar. Itu yang membuat kami itu merasa gembira sekali ya walaupun masih dalam kondisi daring. Lalu bisa berkumpul dengan teman kerja kami walaupun kami piketnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Jadi saat kita bertemu piket itu kita saling bercerita pengalaman waktu di rumah itu seperti apa WFH-nya. Itu yang membuat kami gembira. Sama ada beberapa tugas anak itu yang sangat dinamakan totalitas. Jadi kalau drama unggah-ungguh itu mereka benar-benar berdrama dengan orang tua seperti itu. Lalu untuk kendala yang kami alami saat berdiskusi dengan orang tua terkait pembiasaan. Jadi orang tua itu banyak yang protes dan mengisinya itu asal contreng-contreng saja di form manual dulu. Lalu cara untuk solusinya dari tim guru pembiasaan membuat Google Form. Lalu untuk kendala lagi yaitu siswa masih mengesampingkan tugas-tugas proyek dari sekolah dan berfokus untuk kegiatan di luar atau mencari materi-materi di privat les di luar seperti itu. Dan cara solusinya yang kami lakukan itu adalah membuat ringkasan materi supaya siswa juga bisa fokus untuk proyek di SMP. Kemudian untuk apa lagi ya? Apa lagi, Bu? Udah. Terima kasih Bu Dian, itu aja. Oke. Ya, terima kasih untuk Bu Novita dan timnya. Sip, keren banget. Yes. Oke, diskusi yang hidup. Itu tadi. Sip. Sekarang kita lanjut ke teman-teman SD, the last group dari kelompoknya Pak Andi. Mana nih Pak Andi? Jadi tadi membahas 2 pertanyaan mengenai pengalaman yang menggembirakan atau membahagiakan dan menarik, lalu kendalanya apa gitu ya.
Kelompok 1 itu tadi ada saya, Agnes mau. Agnes mau bilang kalau saya Naning gitu ya. Terus ada Bu Sangsang, ada Bu Vika, Pak Wisnu, Pak Wandi, Pak Andi sebagai genep ya. Terus Bu Putri. Ayo lari Putri. Siapa lagi? Udah ya? Bu Putri udah. Udah itu ya? Sudah. Itu langsung saja ke jawabannya ya, tapi mohon maaf karena kelompok kami ini sepertinya terlalu menjiwai gitu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama jawabannya PJJ tidak membahagiakan tapi menarik. Tidak membahagiakan tapi menarik. Jadi tidak melulu itu membebani. Yuk Siti sih. Itu tapi ada hal yang menarik yang kita dapat seperti Pak Wandi itu walaupun bilang tidak membahagiakan, tapi Pak Wandi bilang bahwa bisa belajar dan bisa lebih paham tentang teknologi, yaitu ngedit video, terus apalagi Pak Wandi, pokoknya teknologi yang HP-HPan gitu. Terus Bu Sangsang itu menarik tapi tidak bahagia karena jam kerjanya amburadul. Lalu Bu Naning, tadi saya tidak tahu nih Bu Naning itu siapa. Menarik tapi juga tidak membahagiakan karena istirahatnya itu jadi terganggu ambyar gitu. Bu Vika, ini sangat positif sekali, belajar mensyukuri hal kecil. Jadi dan juga banyak belajar hal baru. Lalu Bu Putri, tidak ada waktu untuk keluarga, mungkin keluarganya lagi pergi sendiri-sendiri ya. Lalu Pak Wisnu, belajar hal baru juga, sajane ini macaknya mencacat ya. Belajar hal baru, perlu sering menyapa personal dan memahami emosi anak gitu. Jadi mood anaknya itu diikuti gitu. Jadi dia pergi kemana. Bu Novi menarik tapi berat juga. Saat memulai itu terasa berat, tapi setelah masuk dalam dinamikanya ternyata menyenangkan gitu ya Bu Novi ya. Lalu solusinya itu Pak Wandi ada kendala fasilitas, lalu solusinya ada yang ke sekolah, ada yang belajar secara kelompok, jadi rumahnya yang deket-deket jadi satu gitu. Lalu topik yang dibahas berdasarkan tema, jadi tidak parsial. Lalu karena ada anggapan bahwa dengan proyek ini kognisinya itu kurang ditekankan, lalu ada beberapa guru yang memberikan solusinya dengan kuis. Jadi materi-materi yang disampaikan walaupun dalam proyek tidak terlalu terlihat jelas, itu dikemas dalam kuis gitu. Lalu ada sapaan personal juga dan juga apa tadi ya? Kita di sini pertemuan dengan murid itu paling tidak seminggu atau 2 minggu sekali ada gitu. Kira-kira kayak gitu sih, Bu. Oke, terima kasih Bu Nani dan kelompoknya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Sip, terbaiklah untuk semuanya. Oke. Nah, wow, keren banget ya untuk semuanya yang sudah bersharing. Lalu ada banyak hal yang memang ternyata mungkin tidak mudah ya dengan situasi yang serba baru, serba mendadak, mendesak, dan sekarang perlu mengkondisikan semuanya. Tetapi ternyata guru-guru bangunan itu hebat-hebat. Kenapa? Karena dari yang tadi bisa kita dengarkan bersama, kita bisa tahu bahwa guru-guru bangunan itu punya sisi-sisi optimis untuk terus bisa mendukung satu sama lain dalam timnya. Dalam situasi yang sulit sekalipun,
tetap bisa berbagi kisah, berbagi cerita, saling meneguhkan satu sama lain. Ada posisi-posisi yang menyadari perlu mengkondisikan egonya. Hal-hal itu yang sungguh luar biasa yang kita temukan di guru-guru bangunan sendiri, yaitu kita semua. Ya, teman-teman kita tadi sudah mendengarkan semuanya ya. Dan ternyata memang guru-guru bangunan adalah guru-guru yang hebat. Gitu. Bahagian-bahagian ditemukan. Mulai dari belajar bersama, dari sharing bersama, peneguhan satu sama lain, lalu kemudian ada kreativitas-kreativitas yang muncul di sana dengan berbagai hal yang baru, belajar mengenai media, belajar mengenal anak, lalu kemudian PDKT dengan orang tua juga tadi, pendekatan dengan orang tua bahwa memang spesial untuk teman-teman TK itu yang didekati adalah orang tuanya, karena bagaimanapun juga untuk dinamika di TK yang menjadi peran penting kemudian adalah di orang tua untuk mendampingi. Oke, tuh keren banget untuk semuanya. Kebahagiaan yang luar biasa, sampai tadi Bu Paulina sempat menitikkan air mata ya. Wow, keren. Nah, dari semua itu teman-teman, keren banget semuanya tadi, bahwa ternyata guru-guru bangunan itu hebat, memiliki semangat dan optimisme yang tinggi, karena dari berbagai hal yang ditemukan, meskipun banyak yang menarik, dalam artian memang harus ditarik dulu, ya perlu perjuangan di sana, tetapi tetap bisa untuk saling meneguhkan satu sama lain, komunikasi yang keren satu sama lain untuk bisa saling mendukung, dan terus meningkatkan kemampuan satu sama lain. Gitu. Keren banget. Untuk kendalanya tadi yang ditemukan, yang pertama memang komunikasi, karena yang namanya LDR itu berat ya, teman-teman SD tadi bilang LDR itu berat. Iya. Ya, komunikasi. Memang menjadi hal yang sangat penting untuk komunikasi untuk sekarang ini, karena sebagian besar semuanya harus disampaikan melalui media yang ada pihak ketiga, tidak langsung ketemu gitu ya. Kalau bisa langsung ketemu kan lebih real gitu ya. Gitu. Lalu kemudian itu terbantu dengan kita belajar bersama mengenai narasi kemarin. Ya, tadi memang ada sisi di mana kita perlu menguatkan narasi kita bersama. Tapi semuanya keren bahwa sekarang teman-teman sudah bisa bersharing, itu juga termasuk narasi yang dari teman-teman keren semua. Oke, bahagia untuk belajar bersama dan terus bisa berkembang bersama. Itu. Sepertinya itu yang bisa saya simpulkan untuk FGD kita pada pagi hari ini. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Teman-teman lah? Cukup? Oke, sudah sepertinya. Ya, oke, itu ya teman-teman. Ada kebahagiaan yang ternyata tetap ditemukan, dan itu banyak banget. Oke, jadi sebagai guru, tentunya kita jangan lupa bahagia. Di mana hati diletakkan, di situ proses belajar dan maju dimulai. Jadi, kalau hati kita di sini, kita pasti akan belajar bareng dan maju bareng. Tentu dong sebagai satu komunitas. Oke, kita seruput lagi dulu ya. Agak cepat. Ya, lanjut. Oke, itu kesimpulan kita pada pagi ini. Lalu, selanjutnya teman-teman, untuk teman-teman semua, kisahnya teman-teman itu sangat keren, sangat luar biasa. Bahwa ada dinamika-dinamika yang hebat yang teman-teman temui ketika ketika berdinamika bersama teman-teman kecil kita dalam PJJ. Nah, kisah-kisah ini akan baik untuk teman-teman tuliskan atau teman-teman buat dalam bentuk karya. Nah, ini yang akan
teman-teman lakukan, akan kita semua lakukan untuk sampai di minggu depan. Jadi, ini adalah pengumuman. Untuk hari Sabtu minggu depan, yang teman-teman lakukan adalah bisa dicicil mulai sekarang, yaitu silakan teman-teman semua menuliskan atau membuat karya. Ya, membuat karya mengenai kebahagiaan menjadi seorang guru. Itu dia, kebahagiaan menjadi seorang guru. Gitu. Nah, itu dia yang akan kita tuliskan, kita buat dalam bentuk karya yang silakan teman-teman berproses mulai dari hari ini nanti sampai Sabtu besok, Sabtu depan. Tuh ya. Karyanya seperti apa? Bebas. Karyanya bisa bentuk tulisan, bisa bentuk video, bisa bentuk gambar, poster, atau apapun itu. Terserah. Nah, yang kemudian ini nanti menjadi karyanya teman-teman yang kemudian nanti akan kita kumpulkan bersama itu di hari Sabtu maksimal jam 10 untuk dikumpulinnya ke teman-teman lab di masing-masing unit gitu. Ya, aku ulangi ya. Untuk Sabtu minggu depan, silahkan teman-teman semua bisa dimulai dari hari ini untuk membuat suatu karya tentang kebahagiaan menjadi seorang guru. Nah ya, karyanya mengenai kebahagiaan menjadi seorang guru. So, bentuknya bebas, bisa tulisan, bisa gambar, video, atau karya yang lain. Silahkan. Lalu, dikumpulkannya paling lambat di hari Sabtu jam 10 kepada teman-teman lab di minggu depan. Tuh, disesuai di unit masing-masing ya. Itu aja. Gitu, sepertinya untuk diskusi kita untuk siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita sampai siang ini. Dan mohon maaf sekali ternyata cukup panjang tambahan waktunya. Lalu yang terakhir, setelah ini teman-teman akan menerima link Google Form ya. Menerima link Google Form dari teman-teman lab yang sebentar lagi akan di-share. Silakan teman-teman isi, gitu. Nggak banyak kok, cuman beberapa checklist aja. Lalu nanti langsung dikirimkan di Google Form itu. Gitu. Oke. Dari Pak Eko, masuknya kemana itu Pak Eko? Festival Literasi ya. dan LHTL. Oke. Link sudah dikirimkan di Festival Literasi dan di LHTL. Jadi teman-teman boleh silakan membuka dan mulai mengisinya. Silakan. Ya, terima kasih untuk semua dinamika kita pada pagi hingga siang hari ini. Ya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada hal-hal lainnya yang kurang berkenan dalam membawakan diskusi kita pada hari ini. Semoga diskusi ke depannya bisa lebih baik, koneksinya bisa lebih lancar, dan tentunya bisa lebih menggembirakan lagi ya. Saya dalam sesi Seruput Hangat PJJ kali ini, saya Dian, undur diri dan kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, doa akan saya pimpin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Terima kasih atas dinamika pada hari ini. Semoga seruput hangat kisah PJJ kali ini bisa memberikan kehangatan, semangat, dan motivasi bagi kami untuk menguatkan satu sama lain dan berkembang bersama sebagai satu keluarga. Tuhan, kami percaya penyelenggaraan-Mu nyata bagi kami, Tuhan, dan memberkati kami semua. Amin. Mari kita tutup dengan menyanyikan lagu Srengenge Nyunar.
Srengenge nyunarkan di mulya, angin minit lawan rena, manu engoce iklan, yuwane nyenggut ana pasukan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Ya, terima kasih. Sesi dengan saya, Dian. Saya pamit. Seruput hangat kisah PJJ. Sampai jumpa.